Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Agnieszka Pramudita, NPM 23211105 dari kelas 6B, akan mengerjakan tugas presentasi sengketa hak merek untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh yang terhormat Bapak Regowo. Sengketa merek adalah perselisihan hukum yang terjadi ketika dua atau lebih pihak mengklaim hak atas suatu merek dagang. Sengketa ini biasanya muncul karena adanya kesamaan nama, logo, atau identitas merek yang menyebabkan kebingungan di pasar. Kronologi kasus Arc'teryx di Indonesia pertama kali dinotis oleh masyarakat banyak adalah pada tanggal 2 Februari 2025 ketika sebuah toko Arc'teryx resmi dibuka di Beach Walk Shopping Center di Bali. Gerai ini diklaim sebagai perwakilan resmi merek Arc'teryx di Indonesia, menjual produk perlengkapan outdoor yang diklaim asli. Namun setelah banyak masyarakat yang membeli, ternyata muncul keraguan di media sosial terkait keaslian produk yang dijual. Beberapa pelanggan membandingkan produk di toko tersebut dengan Arc'teryx yang dijual di luar negeri dan menemukan perbedaan dari segi bahan dan desain. Setelah ramai di publik, pihak Arc'teryx Kanada memberikan klarifikasi bahwa mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan gerai di Bali. Dalam email resminya, mereka menegaskan bahwa merek tersebut belum terdaftar di Indonesia dan akan mengambil langkah hukum atas penggunaan nama Arc'teryx. Berdasarkan pernyataan pemegang merek di Indonesia, yaitu PT ATX Asia Sport Products, pemegang lisensi merek Arc'teryx Indonesia, membantah bahwa tuduhan kepada mereka bahwa produk mereka palsu. Mereka menjelaskan bahwa merek Arc'teryx telah didaftarkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI oleh Perfect Supply Chain Corporate Ltd sejak tahun 2019. Ternyata DJKI juga memberikan tanggapan yang menegaskan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, merek dagang yang tidak didaftarkan di Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum dalam kasus ini, yaitu Arc'teryx Kanada. Karena Arc'teryx Kanada belum mendaftarkan mereknya, maka hak eksklusif atas merek tersebut di Indonesia jatuh ke pemegang registrasi yang sah. Sengketa merek seperti kasus Arc'teryx Indonesia terjadi karena sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip first to file, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini berarti bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif, terlepas dari siapa pemilik asli di negara lain. Konsekuensi dari sistem ini adalah potensi sengketa bagi perusahaan yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Jika ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkannya, merek global pun bisa kehilangan haknya di pasar Indonesia. Untuk menghindari kasus serupa, pemilik bisnis harus memastikan bahwa merek mereka terdaftar sebelum memasuki pasar baru. Dampak sengketa merek bagi konsumen dan bisnis. Sengketa merek dapat membingungkan konsumen, terutama dalam membedakan keaslian produk. Dalam kasus Arc'teryx Indonesia, banyak pelanggan mempertanyakan apakah produk di gerai Bali sesuai dengan standar nasional atau tidak. Kebingungan ini bisa menurunkan kepercayaan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Jika situasi tidak segera diklarifikasi, bisnis bisa kehilangan pasar akibat ketidakjelasan kepemilikan merek. Jika sebuah merek tidak terdaftar lebih dulu, pemilik aslinya bisa kehilangan hak hukum dan harus menghadapi proses panjang untuk merebut kembali mereknya. Selain itu, sengketa seperti ini juga dapat berdampak pada operasional bisnis, mulai dari penarikan produk, rebranding, hingga gangguan kerjasama dengan mitra. Pada akhirnya, reputasi brand bisa rusak dan kepercayaan pasar sulit untuk dipulihkan. Kesimpulan dari kasus sengketa ini adalah kasus Arc'teryx Indonesia menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pendaftaran merek agar bisnis tetap terlindungi. Prinsip first to file di Indonesia bisa membuat merek global kehilangan hak jika tidak segera mendaftarkan diri. Pendaftaran merek ke DJKI bukan hanya formalitas, tetapi langkah krusial untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Para pelaku usaha, terutama yang ingin berekspansi ke Indonesia, harus memahami regulasi ini agar tidak mengalami kendala hukum. Berdasarkan update terbaru pada bulan April 2025, pihak Arc'teryx Kanada sebagai bagian dari komitmennya menyatakan untuk akan melindungi konsumen di Indonesia. Amer Sports Canada Incorporation telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk membatalkan pendaftaran merek Arc'teryx yang diajukan tanpa hak di Indonesia. Amer Sports Canada Incorporation juga telah berupaya untuk mendaftarkan merek Arc'teryx miliknya di Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bersama firma hukum yang telah ditunjuknya di Indonesia, tengah bekerja sama dengan pihak berwenang dan pihak ketiga terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun pada proses pengadilannya, kasus ini belum ada publikasinya di media sosial mereka dan juga di internet, sehingga saya mengalami sedikit kesulitan untuk menemukan bagaimana proses peradilannya berlanjut. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.